Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Hopefully, you are always in a good condition. Today, we are going to the next competence, that is announcing the future action. Ya, hari ini kita akan mempelajari kompetensi selanjutnya, yaitu announcing the future action. Jadi mengumumkan atau menyampaikan kegiatan-kegiatanmu yang akan datang. Remember about the future tense. Ya, ingat kembali tentang tenses atau bentuk yang akan datang. Oke, let's get started. Oke, kita mulai saja ya. Sebenarnya kita akan mempelajari announcing the future action, gitu ya. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan the future tense ya. Dan ciri dari future tense itu adalah kata will ya. Oke. Oke, hal-hal apa saja yang terkait dengan future tense? Things about the future tense apa saja ya? Kita lihat. Yang pertama yaitu time indicate the future ya. Waktu yang mengindikasikan masa yang akan datang. Yaitu ada tomorrow atau kalau dalam bahasa Indonesia besok. Kemudian ada next. Ya, next itu berarti depan ya. Bisa kita mengatakan next week, minggu depan. Next Sunday berarti hari minggu depan. Gitu ya. Ya, ini ya. Jadi ingat kalau next diikuti dengan periode waktunya. Selanjutnya yaitu today atau tonight. Today berarti hari ini, tonight berarti malam ini. Ya. Kemudian soon, segera, gitu ya. Oke. Soon, segera. Kemudian later, later berarti nanti atau kemudian. Oke, jadi yang pertama adalah dari waktu. Gitu. Jadi kalau kamu bilang yesterday, tidak mungkin future, gitu ya. Pasti itu adalah bukan future. Kalau future ingat lagi yang pertama adalah tomorrow, kemudian next week, next Sunday, next Monday, next month, next year, kemudian today, tonight, ya. Kemudian soon, and the last later ya. Dan terakhir adalah later, bukan letter ya, tapi later. Kalau letter itu surat, kalau later itu nanti. Oke. Selanjutnya ya, keyword use in the future ya. Kata kunci yang digunakan dalam future. Ini satu ya kata kuncinya, yaitu the word usually used in the future sentence is will ya. Kata kuncinya adalah will. Ingat itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah akan. Oke. Lalu ini yang terakhir adalah kata kerja yang digunakan. Kata kerja yang digunakan dalam
kalimat feature adalah basic form. The verb usually used in the featured sentence is in the basic form. Basic form itu apa sih? Coba kita lihat saja penjelasan selanjutnya ya. Oke. Basic form. Ya, basic form. What is the basic form of verb? Ya, kita lihat saja tabelnya berikut ini. Dalam bahasa Indonesia, kita punya kata belajar. Kalau di bahasa Inggris kan itu satu. Kalau dalam bentuk basic form, we translate into English to be study. Ya, jadi study. Kemudian kalau di present tense menjadi ada dua nih ya, ada study dan studies. Ya, ada study dan studies. Kemudian kalau di past tense-nya ada studied. Kemudian kalau di present participle menjadi studying. Kemudian di past participle menjadi studied. Jadi kata belajar ini diterjemahkannya ada beberapa, yaitu bisa study, ya, bisa juga dengan akhiran es menjadi studies, bisa juga dengan akhiran ed menjadi study, bisa juga dengan akhiran ing menjadi studying. Oke ya, tapi semuanya satu, yaitu belajar. Gitu. Kemudian kata menonton. Kalau basic formnya itu watch. Kalau present tense-nya itu watch dan watches. Kalau past tense-nya itu watch. Kalau present participle-nya watching. Kalau past participle-nya watch. Ya, akhiran ed, ya. Kemudian ing, kemudian ed, kemudian ada akhiran es. Lanjutkan pada kata menari. Menari sama seperti kata kerja sebelumnya, bisa diterjemahkan dance, bisa juga dance atau dances, ya. Bisa juga dengan dance, bisa juga dengan dancing, bisa juga dengan dance, ya. Tapi satu, yaitu menari. Selanjutnya menyanyi. Menyanyi dalam bahasa Inggris to be sing, bisa juga sing atau sings dengan nambahin s. Ini bisa juga sang. Ya. Ya, ini tidak sama dengan tiga kata sebelumnya. Bisa juga dengan singing. Ya. Bisa juga dengan kata sang. Ya. Oke. Kemudian menggambar. Menggambar bisa diterjemahkan menjadi draw atau draw atau draws, ya, dengan akhiran s, atau do. Nah, ini tidak sama dengan kata belajar, menonton dan menari, ya. Kemudian bisa drawing, bisa dengan draw, ya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia satu. Jadi kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Inggris tergantung pada bentuk kalimatnya. Apakah bentuk kalimatnya itu bentuk yang menggunakan kata dasar, atau present tense, atau past tense, atau present participle, atau past participle. Ya. Tentu kamu masih ingat pelajaran di kelas-kelas sebelumnya, kapan kamu harus menggunakan
bentuk present tense, kapan kamu harus menggunakan bentuk past tense, kapan kamu harus menggunakan present participle, kapan kamu harus menggunakan past participle. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti di lain waktu kita akan mempelajari masing-masing bentuk kata kerja tadi. Pada kesempatan kali ini yang kita gunakan untuk future tense adalah bentuk kata kerja yang basic. We use basic form to make a future sentence. Ya, kita menggunakan adalah the basic form. Oke, ya. Oke. Basic form. Ya, jadi diingat tadi bahwasannya sama menerjemahkannya, tapi nanti mempunyai bentuk terjemahan yang berbeda, gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu kesimpulannya. Jadi tadi kita temukan kata study, watch, dance, sing, draw, a basic form of verb used in the future sentence. Adalah bentuk dasar dari kata kerja yang digunakan pada future sentence. Ya. Jadi basic form adalah kata kerja bentuk dasar tanpa akhiran s, ed, atau ing, atau bentuk lainnya seperti tadi ada kata menyanyi, ya, itu kalau bentuknya ada sang atau ada sang, ya ini nggak boleh untuk future, tidak kita gunakan untuk menyatakan future. Atau draw, menggambar, itu tadi bisa ada drew atau bisa ada drawn. Ini juga tidak kita gunakan pada bentuk future. Jadi diingat yang kita gunakan adalah basic form, yaitu kata kerja dasar yang tanpa akhiran s, ed, atau ing. Gitu. Contoh belajar dalam bahasa Inggrisnya study, menonton dalam bahasa Inggrisnya watch, menari dalam bahasa Inggrisnya dance, menyanyi dalam bahasa Inggrisnya sing, menggambar dalam bahasa Inggrisnya draw. Oke, coba kita berlatih membuat kalimat dengan bentuk future. Oke, ambil saja kita ingin mengatakan saya akan belajar matematika. Oke, saya akan belajar matematika. Oke, kita terjemahkan kata saya adalah I, kemudian akan. Ini ciri khas dari future, yaitu pasti menggunakan akan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu will, ya. Ini ciri khasnya. Ciri khas future itu menggunakan kata will. Kemudian belajar kita terjemahkan, ingat tadi kita tidak menambahkan akhiran apapun, kita ambil yang basic verb, yaitu study, kemudian matematika, math. Oke, kita rangkai jadi terjemahan untuk saya akan belajar adalah I will study
math. Sekali lagi, I will study math. Oke. Selanjutnya yaitu andai kita ingin mengatakan Mimin akan jadi pemenang dalam lomba menari. Oke. Mimin akan jadi pemenang dalam lomba menari. Oke. Kita ambil kata, nah ini ciri khas dari feature, yaitu adanya kata will. Kalau dalam bahasa Indonesianya akan. Kemudian jadi kita terjemahkan di pemenang, kita terjemahkan winner. Kalau memenangkan itu win, kalau pemenang itu kita tambahkan akhirannya r jadi winner. Seperti play, bermain, kalau jadi pemain kita tambahkan r menjadi player gitu ya. Kemudian dalam itu in, kemudian lomba itu competition, kemudian menari itu dance. Nah, ini merupakan bentuk frasa kata benda. Jadi kita menerjemahkannya tidak bisa lomba menari menjadi competition dance. Nah, ini harus kita tukarkan posisi ya. Kita tukar posisi di sini ya. Oke. Therefore, the English of Mimin akan jadi pemenang dalam lomba menari adalah tentu saja Mimin will be. Nah, ini kita tambahkan kata the. Kalau di sini kan Mimin will be winner. Nah, ini kita tambahkan the. The itu ada penegasan, jadi tidak usah diterjemahkan. Kemudian Mimin will be the winner in the. Nah, tadi dibalik ya. Kalau di sini kan competition dance, kita balik menjadi dance competition. Ya, ini namanya noun phrase. Seperti tas baru. Tas bahasa Inggrisnya bag, baru bahasa Inggrisnya new. Bukan kita terjemahkan menjadi bag new, tapi kita balik menjadi new bag. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu adalah polanya dibalik gitu ya. Oke, itu adalah penjelasan mengenai future sentence ya. Kita akan kita berlatih membuat kalimat future sentence dalam bentuk yang akan datang. Jadi kita ingat kembali lagi, sekali lagi, yaitu waktu, time signalnya ya kan, yaitu ciri khasnya yaitu waktu. Yang pertama ada kata tomorrow ya kan, kemudian ada kata next, bisa next week, bisa next month, bisa next year, bisa next Sunday, next Monday, Tuesday, atau next summer, dan selanjutnya. Kemudian bisa kita menggunakan soon ya, bisa kita soon ini adalah segera, bisa kita menggunakan later. Later itu berarti kemudian, dan kita bisa menggunakan kata today, hari ini, atau tonight, malam ini. Itu ya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan kata will ya, will. Atau dalam bahasa Indonesia akan gitu. Kemudian basic verb. Nah, basic verb. Jadi setelah will ini kita menggunakan basic verb. Ingat ya, basic verb. Basic form.
basic form of verb. Ya, ini setelah ini ya. Setelah will, diingat kita menggunakan basic form. Jadi tidak usah ditambahkan s, ing, atau ed. Tidak bisa kita gunakan. Oke, mudah-mudahan kalian semua paham penjelasan dari Bapak. Terima kasih dan good luck.